Betul ada. Maka kalau apa namanya suara di luar, Pak Gubernur dikeroyok katanya. Gimana ceritanya benar? Lebih seru bang kalau dikeroyok bang. Iya, saya dengar tadi juga termasuk lagunya dari grup Seventeen tadi bang. Mengapa harus aku yang mengalah, Firman Siagian. Ini Bang Jati, saya perlu garis bawahi. Nanti saya akan bicarakan tentang detailnya, tapi saya rasa kita perlu letakkan ini dalam konteks menyelamatkan warga Jakarta dari pandemi COVID. Jadi ketika bulan Juni yang lalu, tepatnya tanggal 4, kami memutuskan untuk memulai masa transisi. Pada saat itu sudah disampaikan bahwa mari kita jaga kedisiplinan, pemerintah meningkatkan kemampuan testing, kami akan lakukan tracing, isolasi, treatment, lalu masyarakat pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Nah, di sana kami sampaikan juga bahwa bila kondisinya mengalami penurunan, bila kondisinya memburuk, maka kita tidak segan-segan untuk menarik rem darurat demi keselamatan warga Jakarta. Jadi memang dari awal sudah kita sampaikan bahwa ada opsi rem darurat. Dan sepanjang perjalanan kita monitor terus apa yang terjadi di kita semua di Jakarta. Jadi perlu disadari ketika diputuskan harus menarik rem darurat itu bukan kondisi pemerintah provinsi, tapi ini potret mengenai COVID di DKI Jakarta. Nah, dengan itulah maka saya perlu sampaikan di sini, di bulan Agustus, pada waktu itu kondisi di Jakarta sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menurun. Kalau boleh saya tadi titipkan sebuah gambar nomor 2. Di situ ada gambarnya tentang situasi di Jakarta. Coba silakan dipasang gambar nomor 2. Di situ terlihat bahwa kondisi di Jakarta itu ada grafiknya deh, bahwa kita menyaksikan pertambahan kasus sesudah PSBB itu dilonggarkan, masa transisi perlahan terus meningkat. Mudah-mudahan sudah ditayangkan, saya tidak bisa lihat karena sudah ditayangkan atau belum. Sudah Pak Gubernur. Sudah ya. Nah di situ terlihat bahwa yang warnanya hitam itu adalah jumlah kasus aktif yang ada di Jakarta. Kasus aktif itu artinya mereka yang sudah terpapar, sedang dalam isolasi, atau sedang dalam perawatan di rumah sakit. Jumlahnya secara perlahan itu meningkat, terus perlahan, sampai di menjelang akhir Agustus, pertengahan sampai akhir. Di pertengahan menjelang 20-an, itu menurun secara signifikan. Beberapa ahli epidemiologis yang kita berkomunikasi bahkan sempat menyampaikan Pak Anies ada tanda-tanda puncaknya telah terlewati karena menurun. Itu juga kalau dilihat di situ ada tanda di akhir Agustus itu turun drastis, turun dalam, dari sekitar 10.000 kasus turun sampai tinggal sekitar 7.000 kasus. Jadi penurunan yang sangat signifikan, bertahap jalan. Lalu begitu masuk bulan September, kita menyaksikan penambahan kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dilihat di gambar itu, naiknya itu hampir vertikal. Jadi bukan naik sedikit-sedikit seperti dari Juni sampai Agustus. Juni sampai Agustus itu bertahap naik sedikit-sedikit. Begitu September, itu naiknya dalam angka yang sangat signifikan. Dalam hitungan hari, dalam 12 hari, ketika ini dipantau, maka yang kita lihat adalah 25% dari seluruh kasus selama 6 bulan kita menghadapi pandemi itu terjadi di 12 hari terakhir. Bayangkan Pak Karni, dari angka 7.900
kasus di tanggal 30 Agustus, di tanggal 11 September itu menjadi 11.800, naik 49% dalam waktu 12 hari. Jadi 12 hari itu menyumbangkan 25% dari seluruh kasus sejak 180 hari yang kita lewati. Itu 12 hari terakhir. Kemudian yang meninggal 12 hari terakhir itu menyumbangkan 14% dari seluruh total jumlah yang meninggal. Jadi bulan September ini kita menyaksikan fenomena yang berbeda sekali. Saya ingin tunjukkan yang berikutnya angka kematian. Coba boleh tunjukkan di gambar nomor 1. Di situ angka kematian. Kalau dilihat angka kematian sudah terlihat. Di sana adalah gambar kematian harian. Coba perhatikan itu. Sesudah kita menerapkan PSBB tahap mulai dari Maret, April, sesudah itu angka kematian turun terus. Terlihat gambarnya ya, gambarnya saya nggak bisa lihat kali di sini. Terlihat, Pak Gubernur. Turun terus. Jadi yang warnanya merah itu di atas, itu adalah pelayanan pemakaman kita dengan menggunakan protokol COVID. Turun terus sampai Juni. Karena itulah Juni kita lakukan pelonggaran. Alhamdulillah situasinya sudah menurun, stabil. Lalu di bulan Agustus perlahan naik lagi. Mendadak pelayanan kita harian itu meningkat. Orang-orang yang dinyatakan sebagai mengidap penyakit menular dan harus dimakamkan dengan prosedur COVID. Yang warna biru itu mereka yang sudah dites sehingga confirm kasus COVID. Yang diantaranya ada mereka yang meninggal tapi belum dites atau tesnya keluar sesudah pemakaman. Jadi angkanya meningkat. Angka kematiannya meningkat. Itu sebabnya ketika di bulan September meningkatnya sangat signifikan, ini alarm yang amat mengkhawatirkan. Saya sampaikan yang mengkhawatirkan dan berkali-kali saya katakan, karena ada pejabat yang menyebut tenang, tingkat kematian di Jakarta rendah. Kalau lihat angka tadi, gambar tadi, maka pelayanan kematian kita itu sekarang lebih banyak daripada pelayanan kematian kita di bulan April. Lebih tinggi sekarang dibandingkan ketika di bulan April. Kalau kita melihatnya tingkat kematian yang mengalami penurunan. Kenapa? Saya beri ilustrasi. Misalnya bulan Maret ada 100 kasus, lalu 10 orang meninggal. Maka tingkat kematiannya 10%. Kemudian di bulan September ada 1000 kasus yang meninggal 50. Maka tingkat kematiannya 5%. Jadi kalau kita bicara tingkat kematian, bisa kita mengatakan alhamdulillah tingkat kematian turun dari 10% jadi 5%. Sementara kalau lihat jumlah kematian naik dari 10 orang meninggal jadi 50 orang meninggal. Itu sebabnya saya sering mengatakan jangan hanya lihat tingkat kematian, tapi lihat angka kematian. Karena yang kami kuburkan itu bukan persentase. Yang kami kuburkan itu adalah jenazah manusia. Manusia ini bukan persentase. Karena itu jangan anggap kematian itu sebagai statistik. Sejak bulan Maret bahkan saya sudah mengatakan jangan pernah anggap kematian sebagai statistik. Karena ini adalah manusia, ini adalah suami, ini adalah istri, ayah, kakak, adik, jadi begitu banyak orang. Kalian lihat jumlahnya. Nah, ini juga yang kami perhatikan. Jadi ketika di bulan September meningkat jumlah kasusnya, kasus aktif meningkat, kematiannya secara tinggi, angka kematian, kalau kita bicara tingkat kematian turun. Jakarta itu tingkat kematiannya termasuk yang rendah. Di beberapa tempat lain di atas 7%. Jakarta ini tingkat kematiannya 2,7 sampai 3%, bergerak di situ. Tingkat kematian karena pembaginya banyak. Nah, jadi melihat itu, maka di masa akhir 2 mingguan PSBB transisi, kami review dan
Jadi hasil review itu ini mengkhawatirkan. Lihat dari pengalaman bulan April kemarin. Begitu kita melakukan pembatasan, apa yang terjadi? Diperlukan waktu sekitar 2 minggu mulai turun. Jumlah kasusnya mulai turun, angka kematiannya mulai turun, sehingga kita bisa menjaga keselamatan warga. Nah, ketika ini terjadi lagi sekarang, dan angkanya naik terus, bila kita tidak berhenti sejenak, menahan ruang interaksi, menunggu sebentar di rumah, agar mengurangi keterpaparan, maka resikonya akan besar. Mengapa? Nah, ini yang saya sampaikan soal rumah sakit. Dalam kenyataannya, jumlah tempat tidur untuk rawat inap maupun jumlah tempat tidur untuk ICU itu ada batasnya. Dan batasnya dari mana kita tahu persis. Makanya kalau ditanya berapa jumlah tempat tidur di Jakarta, kami tahu persis, wong kita siapkan ini. Selama berbulan-bulan, jumlahnya cukup untuk menangani kasus seperti yang bergerak selama ini. Tapi begitu 10 hari pertama, lompatnya tinggi, penambahannya tinggi, pada saat itu kita menyadari bahwa kapasitas yang ada akan bisa kewalahan untuk menampung jumlah pasien bila tidak ada intervensi. Intervensinya apa? 2. 1, menaikkan kapasitas rumah sakit. 2, mengurangi potensi kasus baru. Dua-duanya kita kerjakan. Nambahnya dikerjakan, tapi harus disadari, menambah kapasitas rumah sakit itu bukan sekedar nambah kasur, bukan sekedar nambah kamar, tapi harus ada tambahan tenaga medis, harus ada dokter, harus ada perawat, harus ada ahli laboratorium. Yang itu tidak bisa kemudian mendadak semuanya siap. Kita melakukan rekrutmen dari seluruh Indonesia, diundang untuk bekerja di Jakarta, membantu kita menjadi profesional jangka pendek sebagai tenaga medis di rumah sakit di Jakarta. Bulan September ini kita sudah tambah 700 lebih. Ada 1.000 yang kemarin diterima, 700 sudah lapor diri, 300 lagi sedang dalam proses, mereka lapor diri, memperkuat tim medis di Jakarta. Nah, melihat situasi itu, maka saya sampaikan dengan berat hati, saya harus menarik rem darurat itu. Dan kami sampaikan di hari Rabu malam untuk bersiap dilaksanakan hari Senin. Mengapa? Karena perlu waktu bagi kita semua untuk mengatur tata kehidupan kita. Bang Karni, PSBB ini, baru sekalian yang hadir, bukan hal yang ringan, ini berat. Ini bukan hal yang memudahkan. Saya ingat ketika kita bulan Maret, bulan April dulu berdiskusi, Bang Karni mengundang seorang pedagang menceritakan sulitnya ketika mereka menghadapi masa PSBB. Jadi selama beberapa bulan ini, sering sekali kami mendapatkan panggilan. Pak Anies, kondisi mengkhawatirkan. Tapi kami lihat, selama ini masih bisa kita antisipasi, kita masih bisa ada rumah sakitnya, kemudian testing kita juga ditingkatkan. Tapi begitu lonjakannya terlalu tinggi, maka kami merasa ini mengkhawatirkan. Di situ kemudian kita putuskan, bukan sesuatu yang ringan, tetapi kalau kita tidak kerjakan, risikonya terlalu besar bagi kesehatan, keselamatan warga Jakarta. Bayangkan ketika setiap hari ada tambahan kasus lebih dari 1.000, lalu lebih dari 30% harus dirawat di rumah sakit. Ya, karena angka yang harus dirawat di Jakarta ini sampai 30%. Yang 60-an%, 65% itu bisa isolasi mandiri. Ini menimbulkan tekanan tersendiri bagi sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa mereka semua bisa ditangani dengan baik. Nah, kemudian kita putuskan untuk menerapkan pengetatan. Ketika masa PSBB transisi, kita melakukan pelonggaran. Berbagai aktivitas itu diizinkan untuk dilakukan.
dengan berbagai pertimbangan. Tiap 2 minggu itu direview. Nah, ketika kita mau menerapkan ini, kita menyadari masyarakat pun sudah belajar. Masyarakat pun sudah melewati masa pandemi. Protokol kesehatan di berbagai tempat sudah disiapkan. Ini beda dengan bulan April yang lalu. Karena itu dari awal, kita memang rencana mengizinkan seperti pasar, perkantoran, pertokoan untuk beroperasi. Mengapa? Karena mereka pun sudah menyiapkan protokol kesehatan. Lain dengan ketika di bulan April, tidak ada itu protokol, belum ada yang siap. Tahu apa yang dikerjakan saja, masih belum banyak. Nah, di bulan September ini, begitu banyak pelaku sosial, pelaku budaya, pelaku agama, pelaku ekonomi, yang sudah menata. Karena itu, ketika kami memutuskan untuk melakukan pengetatan, sebagaimana kita lakukan pengetatan di bulan April, sambil kita juga mereview masing-masing dan menggunakan informasi kondisi per hari ini. Jadi kalau tadi Bang kami menyebutkan masalah memperbandingkan antara masa PSBB bulan April dan PSBB bulan September, maka sesungguhnya di PSBB sekarang itu lebih ketat daripada masa transisi untuk 9 sektor yang kemarin kita izinkan. Jadi Bang Gani, di saat PSBB pertama, kita mengizinkan bukan 9 sektor, 11 sektor. 11 sektor beroperasi, sektor kesehatan, bahan pangan, energi, keuangan, komunikasi, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, kebutuhan sehari-hari. Pada bulan April lalu, mereka boleh beroperasi 100%. Jadi kalau bank boleh beroperasi 100%. Kalau menjual bahan pangan boleh 100%. Sekarang hanya boleh 50%. Jadi itu longgar, justru hari ini ada yang ketat juga. Yang dulunya boleh 100%, sekarang tidak bisa lagi. Sekarang harus 50%. Jadi kalau kita lihat satu persatu, terlihat bahwa kebijakan yang dibuat itu tidak generik. Kebijakan yang dibuat itu spesifik. Dilihat kesiapan mereka, dilihat risikonya, dilihat urgensi sektornya, dari situ ditentukan berapa banyak yang memungkinkan untuk aman berkegiatan. Nah, jadi ketika kita memutuskan ini, di hari Rabu kami sampaikan kepada masyarakat untuk bersiap. Hari Senin kita akan terapkan PSBB. Sebetulnya kita masih PSBB, tapi melakukan pengetatan atas PSBB dari yang longgar itu. Nah, di sini kemudian, Mas Agni, ada berbagai kalangan yang tidak menginginkan ada pengetatan, yang menginginkan adanya PSBB transisi dijalankan terus, tetapi pengawasannya saja yang ditingkatkan. Nah, saya sampaikan di sini bahwa klaster terbesar, salah satu yang terbesar, adalah klaster perkantoran. Dan klaster perkantoran itu adalah tempat di mana kita berkegiatan sehari-hari. Jadi, pengetatan, pengawasan yang dilakukan, umumnya kita biasa lakukan di ruang terbuka, atau di dalam tempat-tempat seperti restoran yang lebih leluasa. Perkantoran, puluhan ribu jumlahnya di Jakarta. Dan yang disebut sebagai pelanggaran protokol kesehatan, itu berbeda dengan pelanggaran lalu lintas. Kalau pelanggaran lalu lintas itu tempatnya umum, bisa dilihat publik, bisa kirim petugas untuk berjaga. Tapi kalau protokol kesehatan, saya beri ilustrasi aja Pak. Ada sebuah gedung 20 lantai. Satu lantai ada 5 ruang rapat. Berarti kalau 20 lantai, kira-kira ada 100 ruang rapat. Satu ruang rapat, disebutlah kapasitasnya 8 orang. Harusnya diisi maksimal 4 orang. Kalau itu diisi 8 orang, lalu tidak pada pakai masker, tidak. Kemampuan negara untuk mengawasi setiap lokasi seperti itu hampir tidak mungkin. Dan ini yang terjadi.
kita menggunakan masker saat di jalan, kita menggunakan masker saat di tempat umum, kita pakai masker di kendaraan umum, di kereta pakai masker, di bis pakai masker, di halte pakai masker, sampai ke kantor maskernya dilepas, sampai ke rumah tidak cuci tangan dengan rapi, tidak melepas atau berganti pakaian dengan tertib, potensi usulan terjadi. Jadi ini kenyataan yang kita hadapi. Apa yang terjadi? Kita mulai merasa rileks, kita mulai merasa longgar, kita semua nih. Lalu angkanya langsung bergerak terlihat sekali. Dan karena mayoritas dari kasus-kasus seperti ini terjadinya di perkantoran, maka intervensi utama yang harus kita lakukan di perkantoran. Itu pula yang saya sampaikan pada hari Rabu malam, bahwa perkantoran inilah yang harus mengalami proses break. Istirahat sebentar, supaya kegiatan interaksi yang berpotensi melakukan terjadi penularan dikurangi. Nah, detailnya saya sampaikan, kita akan sampaikan kemudian. Nah, pihak-pihak yang menginginkan agar kita fokus saja pada pengawasan, saya sampaikan bahwa ini bukan sesederhana itu. Ini bukan saja soal pengawasan, tapi kenyataannya penambahan kasus itu cepat dan kapasitas rumah sakit yang terbatas. Jadi dalam situasi itulah kemudian kita menyusun detail rancangan pembatasan sosial ini. Jadi ada beberapa sektor yang tadi disebut Bang Karni, memang kita rencanakan dari awal untuk bisa berjalan. Tadi disebutkan kendaraan ojek online. Ojek online ini salah satu jumlah kasus terkecil yang kita alami di Jakarta. Siapa pengemudi ojek? Itu kalau angka di dalam mereka yang berada di Wisma Atlet, ya, pengemudi ojek itu cuma 0,7%, tidak sampai 1%. Sementara kalau karyawan itu 46%. Jadi ketika kita memutuskan ini bukan produk kompromi politik, ini berdasarkan data. Kami di DKI Jakarta mengambil keputusan, satu, rujuk pada semua data, dua, kami secara reguler berkonsultasi dengan para pakar, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat betul-betul benar, secara konseptual, bisa dilaksanakan, dan sesuai dengan permasalahannya. Jadi kami tidak ingin menerapkan sebuah kebijakan semata-mata karena ini sebuah pendekatan dianggap baik lalu kita terapkan. Tidak, kita lihat apa masalahnya. Dari situ kita tarikan solusinya sesuai dengan masalahnya. Nah, karena yang kita hadapi besar sekarang ini adalah perkantoran, maka kurangi kegiatan itu. Ojek, kita lihat nih datanya selama beberapa bulan ternyata termasuk yang kecil. Karena itulah kemudian, dan mereka sudah memiliki protokol kesehatan yang ada, mereka jalankan itu dengan baik selama ini. Karena itu kita berikan izin untuk tetap beroperasi. Jadi ketika melihat ada perbedaan antara tanggal 10 April dengan tanggal 14 September, salah satu perbedaan paling mendasar adalah di 14 September masyarakatnya sudah menjalani pembelajaran mengenai protokol kesehatan. Ada yang mentaati dengan disiplin, ada yang melaksanakan dengan konsisten, ada yang belum. Tapi ada yang sudah mempelajari, menjalankan. Karena itulah kita memasukkan itu di dalam bagian dari pertimbangan sektor apa, kegiatan apa, diberikan porsi seberapa besar. Tapi intinya, dalam setiap kegiatan PSBB, intinya adalah tetap berada di rumah. Jangan bepergian. Intinya tetap itu. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan perkantoran yang tadi disebutkan? Nah, kita juga menyadari bahwa di satu sisi harus menghentikan kegiatan untuk memotong mata rantai ini. Karena situasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi di sisi lain,
sebagian dari kegiatan itu tidak bisa dikerjakan di rumah. Karena itu dalam aturan yang kita buat, kita mewajibkan seluruh pimpinan kegiatan usaha untuk mengatur karyawan bekerja di rumah seluruhnya. Itu kalau dilihat pasalnya begitu kira-kira bunyinya. Pimpinan wajib mengatur untuk bekerja di rumah seluruhnya. Apabila ada yang tetap harus berada di kantor, maka sebanyak-banyaknya adalah 25%. Mengapa diistilahkan bila memang harus ada di kantor? Misalnya, operator telepon yang menerima telepon customer service, menerima pelayanan, yang mereka kantornya barangkali punya cabang di seluruh Indonesia, harus tetap ada di kantor untuk menjalankan administrasi, tata usaha, tidak mungkin nol sama sekali. Nah, karena itulah kita mengatur 100% di rumah, dan bila harus ada yang di kantor, maka maksimal 25%. Jadi, bila 20 orang yang bekerja, ya maksimal 5 orang yang bisa bekerja di kantor itu. Jadi, Bang Dami, kami tidak mengkompromikan sama sekali keselamatan. Kami tidak mengkompromikan sama sekali kesehatan. Karena inilah yang selama ini kita jaga. Dan kami tidak menambah-nambahi data, kami tidak mengurang-urangi data, kami tidak menyampaikan untuk menyenangkan, tapi juga kami tidak menyampaikan untuk menakutkan. Kami sampaikan apa adanya. Karena saya ingin menghargai warga Jakarta. Warga Jakarta berhak untuk tahu persis apa masalah yang dihadapi di kota ini. Mereka berhak untuk tahu kondisi pandemi. Mereka berhak untuk tahu status rumah sakit. Mereka berhak untuk tahu penambahan kasus. Mereka berhak untuk tahu jumlah dokter, perawat. Jadi ini semua kami sampaikan. Dan pesan ini adalah pesan, yuk kita waspada. Pandemi ini bukan sesuatu yang ringan. Tapi bila kita sampaikan apa adanya, masyarakat menyadari apa yang dihadapi, maka insya Allah kita bisa hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini, ketika kemarin memutuskan, kita bertahan bahwa PSBB transisi harus diubah menjadi PSBB yang diperketat. Dan alhamdulillah kita konsisten jalankan itu. Kita tidak bergeming. Banyak pihak yang menginginkan kita menjalankannya hanya transisi saja, hanya cukup lakukan tahapan saja. Tapi kami tidak. Kami sampaikan bahwa ini penting untuk Jakarta. Nah, saya